Fondasinya memang rusak, tapi tidak parah dan masih bisa dikendalikan. Kebetulan dokter hantu itu telah meneliti cara memperbaiki fondasi selama beberapa tahun terakhir. Changsun Fengye beruntung, dan jika dia mematuhi instruksinya, dia pasti akan pulih. Itu bagus. Chen Qingyuan dengan lembut meletakkan batu besar yang tergantung di hatinya. Logikanya, kondisi fisik anak ini akan lebih buruk daripada sekarang. Namun, berkat intervensi kuat dari kepribadian sekundernya, kekuatannya meningkat, sehingga ia semakin membaik. Selama perawatan Changsun Fengye, dokter hantu menemukan ini dan mengatakan yang sebenarnya. Orang ini hanya beruntung. Chen Qingyuan merasakan tekanan batin dalam hatinya ketika memikirkan hati di jurang yang aneh itu. Sejujurnya, untungnya jantungnya berada dalam kondisi khusus, tidak menyerang makhluk di sekitarnya. Kalau tidak, Changsun Fengye tidak akan mampu menghentikannya bahkan dengan kepribadian kedua, apalagi beberapa. Dia tetap akan mati. Dia terluka parah dan koma untuk melindungi diri. Dia mungkin baru akan sadar 3 bulan lagi. Dokter hantu itu menghakimi. Chen Qingyuan menghampiri dan bertanya tentang situasinya. Selama tidak ada masalah besar, semuanya akan baik-baik saja. Kakak, tolong jaga aku. Dia akan pulih pada akhirnya, dan kamulah satu-satunya orang yang akan aku fokuskan untuk rawat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dokter hantu itu mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangan Chen Qingyuan, mulai memeriksa denyut nadinya, dan seberkas kesadaran spiritual menembus ke dalam tubuhnya. Saya merasa sehat. Setelah meminum ramuan yang saya siapkan, saya bisa hidup beberapa dekade lagi. Chen Qingyuan diam-diam mengendalikan fluktuasi vitalitas dalam tubuhnya, yang jelas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya bergerak ke arah yang benar. Merasakan beberapa helai vitalitas mengalir di tubuh Chen Qingyuan, alis dokter hantu yang sedikit berkerut mengendur. Ia melihat harapan dan memperjelas arah yang ingin ditujunya. Kakak, terima kasih atas kerja kerasmu. Meski ini tipuan, Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain melakukan ini demi jalur farmakologis saudara perempuannya. Begitu Anda mengetahui kebenarannya, obsesi Anda akan sirna. Jika Anda ingin terus menjelajahi masa lalu, kesulitannya mungkin meningkat secara eksponensial, atau Anda bahkan mungkin tidak akan pernah bisa melakukannya seumur hidup Anda. Inilah yang harus kulakukan. Dokter hantu itu berkata dengan lembut, sudah cukup, kau harus istirahat sekarang. Baiklah. Chen Qingyuan tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Dia pergi ke ruangan lain di kapal perang dan duduk berhadapan dengan Nangongge untuk minum. Keduanya mengobrol sebentar, masing-masing dengan kekhawatirannya sendiri. Mungkin dia sedang mengingat pengalaman di jurang aneh itu, atau memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kapal perang itu berlayar selama beberapa hari, melintasi banyak galaksi, dan sekarang berhenti di satu tempat. Ada bintang hitam besar di dekatnya, dikelilingi oleh sabuk besar bintang-bintang yang lebih kecil. Mengapa Anda berhenti di sini? Usulan saudara Nangong. Alasannya sederhana. Saya menangkap fluktuasi unik dalam Rima Dao dan berspekulasi bahwa mungkin ada peluang besar di sini. Mendengar kesempatan itu, Chen Qingyuan menjadi tertarik dan tidak ingin melewatkannya. Seperti biasa, ayo masuk dan jalan-jalan. Chen Qingyuan membutuhkan perlindungan Nangongge sebelum dia bisa pergi berburu harta karun. Setiap kali dilindungi oleh Nangongge, dokter hantu tidak khawatir, tetapi ia tidak akan mengatakan apapun untuk menghentikannya. Ia hanya berpesan kepada Chen Qingyuan untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatannya sendiri. Keduanya melewati area kacau di luar bintang dan melangkah dengan mudah di tanah yang kokoh. Tanahnya keras, seperti besi kasar. Sekilas, semuanya hitam. Tak ada satupun tanaman hijau yang terlihat, dan tak ada tanda-tanda makhluk hidup apapun. Suasananya mati dan menyedihkan. Setelah penjelajahan yang mendalam, ia merasakan fluktuasi spiritual yang lebih kuat. Lalu, kedua lelaki itu berhenti dan menggali beberapa kaki ke dalam tanah, membuat lubang yang dalam dan dari sana mereka menggali batu hitam seukuran kepalan tangan. Batu obsidian itu agak berguna, jadi tidak ada gunanya untuk pergi ke sana. Chen Qingyuan menyimpan barang itu karena merasa tidak menggugah selera. Sejak saya melihat kekayaan Menara Tiansu, mentalitas saya berubah. Tidak kembali dengan tangan kosong bukanlah hal yang buruk. Nangongge melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Chen Qingyuan. Ayo kembali. Mereka berdua dengan hati-hati memeriksa tempat itu, memastikan tidak ada harta karun yang tertinggal, dan kembali ke kapal perang. Setelah kembali ke Tang, Chen Qingyuan menjadi tua dan lemah lagi, dan terus menerima perawatan dari saudari tabib hantu. Kadangkala, saya menemukan kesempatan dan mengambilnya. Setelah mengembara selama lebih dari sebulan, sebuah insiden menarik perhatian banyak orang jenius, dan mereka semua bergegas ke sana. Chen Qingyuan, setelah mendengar ini, juga menjadi sangat tertarik. Duduk di dekat jendela, matanya sedikit menyipit saat ia berkomentar, sangat arogan. Dia punya kualifikasi untuk menjadi sombong. Nangongge duduk di seberangnya, bersandar ringan di kursi.
Baru-baru ini, seseorang mendirikan kuil Tao dan mengundang orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk datang dan berdiskusi tentang Taoisme. Untuk menarik orang lain, ia berjanji bahwa siapapun yang menang akan diberi senjata semi kekaisaran yang diperolehnya secara kebetulan. Orang yang mendirikan arena tersebut adalah Luo Liuyin dari klan kekaisaran Lin Qian. Orang ini pasti telah mencapai titik kemacetan di wilayahnya dan perlu melalui banyak pertempuran sebelum ia dapat menerobos dan mencapai level berikutnya. Belum lama ini, Luo Liuyin disergap oleh makhluk kuat tingkat atas dari 8 langkah jembatan ilahi. Ia membunuh lawannya dengan sekuat tenaga, mengguncang langit dan segudang dunia. Ia sendiri juga terluka parah, dan keberadaannya baru terungkap beberapa hari terakhir ini. Tak disangka, begitu orang ini muncul, ia langsung mendirikan kuilnya sendiri dan menjadi pusat perhatian. Lokasinya berada di wilayah bintang Qianlian, tidak terlalu jauh, dan dapat dicapai dalam perjalanan sehari. Kata Nang Mongge, mau melihatnya. Sekarang setelah kamu tahu, kamu harus meminumnya. Chen Qingyuan sudah lama ingin bertemu monster jahat dari klan kekaisaran Lin Qian ini, dan kini dia punya kesempatan, dia tentu tidak boleh melewatkannya. Kamu sebenarnya bukan orang yang pendiam. Nang Mongge mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Chen Qingyuan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Kapal perang itu mengubah arah dan menuju ke wilayah bintang Qianlian. Setelah beberapa jam, Changsun Fengye yang telah koma selama puluhan hari akhirnya terbangun. Dokter hantu segera memberitahu Chen Qingyuan tentang berita itu dan dia pun pergi untuk memeriksa situasi. Dorong pintunya hingga terbuka dan lihat semuanya. Saat ini, Changsun Fengye sedang duduk di bangku. Bekas luka di tubuhnya telah sembuh. Ia mengenakan gaun polos yang bersih dan rapi. Tanpa salep hitam, ia tampak sangat energi dan tampan bak giok. Chen Qingyuan dan Changsun Fengye saling berpandangan. Meskipun mereka tidak berbicara, dari sorot matanya, mereka dapat melihat bahwa memang begitulah kepribadiannya, dan mereka merasa sedikit kecewa. Kakak Chen, melihat temannya, Changsun Fengye sangat gembira. Ia bergegas menghampiri dan memanggil. Ya, Chen Qingyuan mengangguk pelan, selama kamu tidak bisa mati, ya sudahlah. Dalam 3-5 tahun, Anda akan bisa pulih. Berdasarkan berbagai cedera, dokter hantu itu berkata dengan pasti. Terima kasih, senior. Changsun Fengye membungkuk kepada dokter hantu itu dengan tulus dan sopan. Kalian keluar saja dan ngobrol, aku masih ada urusan lain. Dokter hantu meminta keduanya pergi dan melanjutkan mempelajari berbagai tanaman obat. Begitu dia keluar dari ruangan, Chen Qingyuan berkata dengan serius, lepaskan ikatannya dan biarkan bajingan yang menahan tubuhmu keluar dan melihatku. Ah! Changsun Fengye mencium adanya bahaya, dan ingatan akan jurang aneh itu muncul di lautan kesadarannya. Ia tertawa getir dan berkata, itu tidak perlu. Ya, itu perlu. Tatapan mata Chen Qingyuan tajam dan dia merendahkan suaranya, membuat orang-orang bergidik. Dia bodoh. Jangan ganggu dia. Kuncinya adalah Changsun Fengye tidak ingin dipukuli. Bagaimanapun, itu adalah tubuhnya sendiri dan ia perlu melindungi serta menghargainya. Entah aku menghajarnya atau kita bisa berkelahi. Tentu saja, kita tidak dapat melakukannya sekarang, tetapi mudah untuk menemukan peluang. Kalau begitu, lebih baik kau hajar dia. Changsun Fengye berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengeluarkan kepribadian keduanya untuk menangkis pisau itu. Lebih seperti itu, jika dia tidak melampiaskannya, Chen Qingyuan akan merasa tertekan. Keesokan harinya, Nang Mongge mengatakan bahwa ada tempat peluang di dekat sini dan mengajak Chen Qingyuan untuk memeriksanya. Bedanya kali ini adalah Changsun Fengye juga diundang. Arts by Pub Future. Meskipun Changsun Fengye tampak enggan, dia tetap mengikutinya. Seperti biasa, dokter hantu dan penjaga monumen tetap berada di kapal perang. Setelah tiba di bintang terdekat, Nang Mongge menciptakan penghalang tertutup dengan lambaian lengan bajunya, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kamu brengsek, jadi keluarlah dan tangani ini sendiri. Changsun Fengye menutup matanya, mengganggu ketertiban dan keseimbangan tubuhnya serta secara paksa membangunkan kepribadian keduanya. Tak lama kemudian, kepribadian kedua mengambil alih kendali tubuh. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Chen Qingyuan yang sedang tersenyum, dan dia merasa takut dan gelisah. Apa yang akan kamu lakukan? Kepribadian sekunder itu tampaknya meminta untuk dipukuli. Meskipun wajahnya sama, ekspresinya sangat arogan dan nada suaranya sangat dingin dan arogan. Sebelum kamu terluka parah, aku tidak peduli padamu. Sekarang, mari kita bicarakan. Chen Qingyuan tidak lagi menyembunyikan niat aslinya, dan memancarkan aura tekanan yang kuat. Sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah sedang tersenyum. Saya tidak tertarik dengan hal itu untuk saat ini. Kepribadian sekunder itu sedikit mengangkat kepalanya, masih angkuh dan arogan. Meskipun jelas-jelas pengecut, ia tetap memiliki ekspresi angkuh dan tak kenal takut. Itu bukan urusanmu. Begitu dia selesai berbicara, Chen Qingyuan mengepalkan tinjunya dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerang dengan ganas, mencoba melonggarkan tulang orang ini. Dor, dor, dor.
Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan terlihat menghajar Changsun Fengye habis-habisan, setiap pukulannya mengenai daging, dan ruang itu pun meledak. Changsun Fengye benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan terpaksa bertahan. Tidak peduli cara apapun yang digunakannya, dia pada akhirnya akan dengan mudah ditekan oleh Chen Qingyuan. Kesenjangan kekuatan antara keduanya sangat besar, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Setelah memukulinya selama lebih dari 1 jam, Chen Qingyuan merasa lega. Ia melirik ke arah Nan Gongge yang sedang menonton pertunjukan, dan mengundangnya, maukah kamu datang dan memberinya beberapa tendangan untuk menghiburnya? Tidak, Nan Gongge ragu-ragu dan menolak. Meskipun Changsun Fengye dipukuli begitu lama, tidak ada bekas luka di tubuhnya dan dia tidak menderita luka apapun. Setiap pukulan yang dilayangkan Chen Qingyuan hanya akan menyebabkan Changsun Fengye menderita sejumlah rasa sakit tertentu, tanpa menimbulkan kerusakan apapun pada tubuh atau jiwanya. Tidak diketahui guru besar kuno mana yang menciptakan teknik Tao unik ini untuk memberi pelajaran kepada murid-murid yang tidak patuh. Teknik ini diperoleh secara tidak sengaja oleh Chen Qingyuan di zaman kuno. Aku pikir sihir Tao semacam ini tanpa kekuatan ofensif yang berarti tidak ada gunanya, tetapi tanpa diduga, ternyata digunakan juga hari ini. Tentu saja, alat apapun punya kegunaannya, hanya saja tergantung pada ada tidaknya permintaan untuk itu. Orang gila, apakah itu sakit? Chen Qingyuan membantu Changsun Fengye yang terbaring di tanah sambil menyeringai, dengan tatapan ramah dan nada penuh perhatian. Changsun Fengye berdiri dan hendak mengumpat, tetapi setelah bertukar pandang dengan Chen Qingyuan, dia menahan perkataannya, mendengus dingin, dan tidak berkata apa-apa. Aku bertanya padamu, apakah itu sakit? Chen Qingyuan mengulurkan tangan dan menepuk bahu Changsun Fengye, tersenyum lembut, dan bertanya lagi. Tubuh Changsun Fengye bergetar tak sadar, matanya memerah, dan dia menjawab dengan kejam, omong kosong, tentu saja sakit. Lihat, dia masih berbicara dengan tegas. Pemukulannya masih terlalu ringan. Namun, mereka semua bersaudara, jadi Chen Qingyuan tidak bisa menganggapnya terlalu serius. Terima saja apa adanya. Telepon paman master muda dan biarkan dia mendengarkan, dan kita akan menghapus semua yang terjadi sebelumnya. Chen Qingyuan mengangkat alisnya sedikit, dan senyum di sudut mulutnya sedikit lebih dalam. Jangan pernah pikirkan itu. Changsun Fengye menolak tanpa ragu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan diskusinya. Saat berbicara, Chen Qingyuan tampak siap untuk bertindak lagi. Tunggu. Melihat ini, Changsun Fengye secara strategis mundur beberapa langkah dan meminta berhenti. Apa? Bibir Chen Qingyuan sedikit melengkung. Kamu nakal ya, kamu memukuliku secara sepihak. Meskipun kepribadian kedua tidak takut mati, ia merasa tidak nyaman jika dipukuli. Siapa yang menyuruhmu begitu menyebalkan? Chen Qingyuan menghargai persahabatan dan rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan saudara-saudaranya. Namun, ketika harus menghajar saudaranya, ia bersikap kejam dan menangani setiap kasus secara langsung. Itulah kepribadianku. Changsun Fengye berkata dengan keras. Memang, kata Chen Qingyuan dengan nada meremehkan, dia memang pantas dipukuli. Itu saja, Changsun Fengye menyarankan. Itu tidak akan berhasil. Kau harus memanggilku guru muda. Chen Qingyuan menunjukkan senyum main-main. Istri Changsun Fengye bernama Liu Lingran. Ia sekarang menjadi tetua sekte dalam Qingzong dan keponakan Chen Qingyuan. Kau memanfaatkanku, kau bertindak terlalu jauh. Changsun Fengye menolak untuk berkompromi. Ada banyak sekali orang di luar sana yang ingin menjalin hubungan dengan Chen Qingyuan, tetapi tidak peduli seberapa besar upaya yang mereka lakukan, tidak ada jalan. Aku tidak memaksamu. Chen Qingyuan berbohong dengan mata terbuka. Kamu belum memaksaku. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Changsun Fengye tidak tahan dengan bajingan semacam ini. Saya hanya ingin berdiskusi dengan Anda. Chen Qingyuan telah berubah menjadi harimau yang tersenyum, ramah di luar tetapi berbahaya di dalam. Hentikan. Changsun Fengye benar-benar tidak ingin dipukuli, jadi dia berkata dengan kejam, kalau kau terus menggangguku, aku akan bunuh diri. Tidak terlalu. Mendengar ini, Chen Qingyuan tertegun. Saya tidak takut mati. Setelah mengatakan ini, Changsun Fengye membentuk segel yang amat kuat di telapak tangannya dan menepukkannya keras ke dahinya, bertindak cepat dan tanpa penundaan. Jika telapak tangan ini mendarat keras di kepala, orang tersebut akan lumpuh atau bahkan terbunuh. Ledakan. Chen Qingyuan tidak punya waktu untuk memikirkan masalah lain, dan langsung melesat ke depan Changsun Fengye dan menendangnya, menghentikan niat bunuh dirinya. Kamu gila. Kemudian dia memadatkan serangkaian hukum dan mengikat Changsun Fengye untuk memastikan bahwa orang ini tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Omong kosong, aku gila. Changsun Fengye berkata dengan dingin. Chen Qingyuan terdiam, keras kepala. Nan Gongge, yang telah memperhatikan adegan ini, berbicara perlahan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja, aku tidak akan peduli padamu. Chen Qingyuan hanya bisa mundur dan berhenti menggoda. Orang ini kejam sekali. Dia ingin bunuh diri kalau tidak bisa mengalahkan Chen Qingyuan.
Apa, kamu nggak akan mengalahkanku lagi? Changsun Fengye berbicara dengan nada provokatif. Tidak ada lagi pemukulan. Chen Qingyuan memberikan jawaban. Setelah mendapatkan hasilnya, raut puas terpancar di mata Changsun Fengye. Rencananya berhasil dan ia tak perlu dipermalukan. Nangongge dan Chen Qingyuan tahu betul bahwa ini adalah tipuan kepribadian kedua, tetapi meski begitu, mereka harus menyerah. Tidak mungkin, kepribadian kedua benar-benar berani membunuhku. Jangan panggil aku tanpa alasan. Itu omong kosong. Kepribadian kedua malah menguliahi Chen Qingyuan dengan ekspresi dingin dan nada arogan. Sangat marah. Ini benar-benar merajalela. Setelah dimarahi, Chen Qingyuan jelas tertegun sejenak dan bergumam, orang ini memang pantas dipukuli. Aku terlalu berhati lembut tadi. Sebelum Chen Qingyuan dapat mengambil langkah berikutnya, kepribadian kedua Changsun Fengye menutup matanya dan memaksa dirinya tertidur lelap. Di masa lalu, kedua kepribadian bersaing untuk mendapatkan tubuh fisik. Kini, kepribadian sekunder itu secara aktif menarik diri dan bahkan menyegel dirinya sendiri agar tidak diganggu. Setelah beberapa saat, kepribadian utama hidup kembali. Setelah bangun, Changsun Fengye, yang memiliki kepribadian normal, hanya merasakan sakit punggung dan ketidaknyamanan umum. Biarkan dia keluar. Aku ingin melawannya lagi. Chen Qingyuan maju beberapa langkah dan berbicara serius kepada Changsun Fengye. Dia menyegel dirinya sendiri dan tidak dapat dibangunkan. Changsun Fengye segera menjelaskan. Petik 2. Mendengar ini, wajah Chen Qingyuan dipenuhi garis-garis hitam, dan dia merasa tidak berdaya, seolah-olah dia telah melayangkan pukulan tetapi mengenai tahu. Setelah menonton pertunjukan itu cukup lama, Nangongge tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak, hahaha. Saya adalah saya, dia adalah dia, jangan pernah berpikir untuk mengalahkan saya. Changsun Fengye takut terlibat, jadi dia berbicara cepat untuk mencegah kemungkinan ini sejak awal. Bajingan, lain kali aku pasti akan memikirkan cara untuk memberinya pelajaran. Chen Qingyuan mengumpat sambil tertawa pelan. Kita akhiri saja di sini. Segera setelah itu, mereka bertiga meninggalkan planet itu dan kembali ke kapal perang. Chen Qingyuan dan Changsun Fengye berbicara secara rinci tentang masalah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Wilayah Zhengwu, wilayah bintang Qianlian. Jauh di dalam langit berbintang, ada panggung batu persegi besar yang mengambang. Luo Liuyin berdiri di tengah panggung batu, dengan kedua tangannya di belakang punggung dan matanya sedikit tertutup. Ini adalah medan perangnya, mengundang para pahlawan dari semua pihak untuk bertarung. Agar dapat berlatih metode Lianfa, Luo Liuyin mendambakan pertarungan sengit, sehingga ia dapat melepaskan diri dari belenggu dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, reputasi Luo Liuyin begitu hebat sehingga bergema di 9 langit dan 10 bumi. Belum lagi para pemuda jenius, bahkan banyak orang tua yang takut mendengar namanya dan tidak berani ikut bersenang-senang. Berita itu telah sampai ke telinga banyak orang, tetapi sejauh ini tidak ada yang berani bersaing langsung dengan Luo Liuyin. Kebanyakan pendeta bersembunyi jauh, sambil melihat ke arah panggung batu. Luo Liuyin datang ke sini hanya untuk bertarung dengan pihak lain, mencari peluang untuk terobosan, bukan pertarungan hidup atau mati. Karena alasan ini, ia bersedia mengeluarkan senjata kuasi kekaisaran yang lengkap dan memberikannya kepada pemenang. Meski begitu, tetap saja tidak bisa menarik pria kuat. Senjata kuasi kekaisaran itu bagus, tetapi tidak dapat diperoleh. Di era yang makmur dan berkembang ini, ada banyak orang yang berkuasa. Menunggu dengan tenang, Luo Liuyin percaya bahwa seseorang akan datang pada akhirnya. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal perang berhenti di dekat platform batu. Orang-orang yang datang adalah Chen Qingyuan dan lainnya. Kosong sekali. Chen Qingyuan menoleh sekilas dan mendapati tidak ada orang lain di panggung batu itu kecuali satu sosok. Namun, ada banyak kultivator yang bersembunyi di ruang sekitar, dan fluktuasi aura mereka sangat jelas. Orang ini adalah Luo Liuyin. Mengabaikan orang-orang di sebelahnya untuk sementara waktu, Chen Qingyuan berdiri di haluan perahu dan menatap tajam ke arah tengah panggung batu, mengamati sosok dan penampilan Luo Liuyin. Luo Liuyin menyadari bahwa ada sosok yang sangat menakutkan sedang menatapnya, dan tiba-tiba ia membuka matanya, dan kebetulan bertemu dengan mata Chen Qingyuan. Meski mereka berjauhan, tatapan kedua belah pihak menembus lapisan kehampaan, melihat wajah masing-masing dengan jelas, dan merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh masing-masing. Siapa dia? Ini adalah pertama kalinya Luo Liuyin melihat Chen Qingyuan, dan dia belum mengetahui identitasnya. Luo Liuyin pernah melihat potret hantu Chen Qingyuan saat masih muda. Dengan reputasi sehebat itu, sulit untuk tidak mengenalnya. Pada saat ini, Chen Qingyuan tampak sangat tua, dan Luo Liuyin benar-benar tidak dapat mengenalinya. Orang ini sangat kuat. Inilah perasaan pertama Luo Liuyin. Hanya dengan saling memandang dari kejauhan, darah di tubuhnya mendidih tanpa sadar.
Tangannya mengepal tanpa sadar, dan pola cahaya lingkaran hukum muncul di permukaan tubuhnya, seperti lautan tak berujung, tenang di permukaan tetapi arus bawah bergejolak di dalam. Bagaimana? Nangong Ge berjalan ke sisi Chen Qingyuan dan bertanya dengan lembut. Kuat. Chen Qingyuan memberikan penilaian yang sangat tinggi, tidak adil kalau Lao Chang kalah darinya. Orang yang benar-benar kuat dapat mengejutkan semua orang hanya dengan kekuatan tak terlihat yang dipancarkannya. Wu Tua dan Huang Tua mungkin bukan tandingannya. Chen Qingyuan menambahkan bahwa orang yang dibicarakannya adalah Wu Junyan dan Huang Xingyan. Bisakah dia bersaing denganmu? Nangong Ge bertanya lagi. Tidak apa-apa bertarung denganku, tapi jika itu pertarungan hidup dan mati, dialah yang pasti akan mati. Chen Qingyuan mengatakan ini dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia sedang menjelaskan masalah yang sangat biasa. Ini bukan kesombongan, ini kebenaran. Tidak peduli seberapa kuat Luo Liuyin, dapatkah dia lebih kuat dari Chen Qingyuan yang berusaha keras melewati jembatan ilahi? Jika Luo Liuyin dapat bersaing dengan kuasa Emperor pada tahap ini, akan ada peluang bagi Chen Qingyuan untuk merasakan tekanan nyata. Pria di sebelahnya adalah pangeran dari Villa Langya. Luo Liuyin memandang ke arah Nangong Ge yang berjalan keluar kabin, mengenalinya sekilas, dan ekspresinya sedikit berubah. Tak perlu dijelaskan siapa lelaki tua berambut putih ini, karena ia bisa memiliki pangeran di sisinya. Chen Qingyuan. Setelah menebak identitas orang ini, Luo Liuyin terkejut dan berpikir dalam hati, bukankah mereka bilang Chen Qingyuan sudah lumpuh? Kenapa dia masih memberiku begitu banyak tekanan? Setelah berpikir lama, beberapa keraguan muncul di matanya. Kemudian, Luo Liuyin mempercayai intuisinya sendiri, membuat tebakan yang berani, dan berpikir dalam hati, mungkin dia tidak menjadi sia-sia, dan semuanya hanyalah tipuan. Di kejauhan sana, banyak pendeta tengah berbincang-bincang. Yang mulia dan pangeran ada di sini. Disinilah segalanya menjadi menarik. Pangeran Nanyu ingin bersaing dengan Luo Liuyin. Sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan sang pangeran. Semakin banyak orang berkumpul bersama, ingin menyaksikan keseruannya. Luo Liuyin mendambakan lawan yang kuat, dan akhirnya dia mendapatkannya. Dia melangkah maju, menatap Chen Qingyuan di kapal perang, membuka bibirnya, dan berkata dengan suara dingin, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak maju dan bertarung? Kata-kata ajakan untuk berperang itu bagai badai besar, menjalar ke segala arah dan menggemparkan dunia. Semua orang yang datang ke sini terkejut. Siapakah yang ditantang Luo Liuyin untuk bertarung? Seharusnya sang pangeran. Lagi pula, sudah menjadi fakta umum bahwa kultivasi yang mulia telah hancur total, jadi mustahil baginya untuk maju berperang. Di mata orang luar, Luo Liuyin kemungkinan besar menantang Nangong Ge. Faktanya, yang ada di matanya hanyalah Chen Qingyuan. Apakah kamu ingin berkompetisi? Nangong Ge menikmati menonton keseruannya. Itu tidak ada artinya. Untuk membimbing dokter hantu di jalan farmakologi, Chen Qingyuan tidak akan mengungkapkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya dalam jangka pendek dan akan terus berpura-pura. Lagi pula, tidak banyak manfaatnya bertarung dengan Luo Liuyin. Luo Liuyin mengumumkan kepada publik bahwa jika dia bisa mengalahkannya, dia akan memberinya senjata kuasi kekaisaran yang lengkap. Sejujurnya, meskipun senjata kuasi kaisar menarik bagi Chen Qingyuan, itu jelas bukan sesuatu yang diinginkannya. Jika itu adalah harta karun dengan fungsi khusus atau obat langka di dunia, itu akan menjadi masalah lain. Lihatlah dia, jika kamu tidak berhenti, aku khawatir tidak akan ada kedamaian. Nangong Ge melirik Luo Liuyin yang berdiri di tengah panggung batu, dan merasakan semangat juang pihak lain yang hendak meletus. Saat ini, Luo Liuyin bagaikan binatang buas yang telah lama lapar, tiba-tiba menemukan mangsa yang sangat lezat. Ia menatapnya tajam, tak mau berpaling. Aku akan mencarikannya lawan yang pasti bisa memuaskannya. Sudut mulut Chen Qingyuan terangkat sedikit, dengan sedikit rasa geli tersembunyi dalam senyumnya. Mendengar ini, ada sedikit keraguan di mata Nangong Ge, dan dia mengetahuinya di dalam hatinya. Segera setelah itu, Chen Qingyuan diam-diam mengirim pesan untuk menghubungi penjaga monumen yang bersembunyi di kapal perang dan menjelaskan situasinya. Menendang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari dalam kapal perang. Dalam sekejap mata, penjaga monumen berjubah abu-abu berdiri di atas perahu, lengan baju kirinya kosong dan tangan kanannya tergantung di sampingnya. Sepasang mata sayu menatap ke depan, dalam dan kompleks. Setiap kerutan di wajah menceritakan perubahan waktu. Menatap platform batu di kejauhan, hati Luo Liuyin sedikit bergetar. Tanpa sadar ia mengalihkan pandangannya dan memusatkan perhatian pada orang yang menjaga monumen itu. Ada kilatan tajam di matanya, ia merasa gembira sekaligus takut. Keduanya adalah kultivator pedang, dan mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang terpancar dari satu sama lain. Mereka berdua adalah ahli seni pedang dan lawan yang tangguh. Gemerincing, sang penjaga monumen muncul di hadapan dunia dan perlahan berjalan menuju panggung batu.
Setiap langkah yang diambilnya akan membangkitkan beberapa lingkaran riak pedang yang tak tertandingi, samar-samar menutupi lautan bintang dan menyebabkan jiwa orang yang tak terhitung jumlahnya tertindas, wajah mereka dipenuhi kengerian, tubuh mereka kaku, dan kedinginan yang membekukan. Ini, penjaga monumen yang menjaga laut kekacauan. Konon katanya dia menjadi tetua tamu Sekte King. Sepertinya memang benar, dengan orang sekuat itu yang diam-diam melindungi Anda, tidak heran Yang Mulia tidak takut dan tidak takut diserang secara tiba-tiba. Senior Zhou Bei sedang bersiap melawan Luo Liuyin. Siapa yang lebih kuat? Semenjak Luo Liuyin membunuh makhluk kuat tingkat atas di anak tangga ke-8 jembatan ilahi, reputasinya meroket dan menggemparkan dunia. Para kultivator dari semua pihak tidak dapat mengetahui kekuatan utama Luo Liuyin, dan ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Kemunculan sang penjaga monumen mengejutkan banyak orang. Beberapa lelaki tua dengan niat jahat diam-diam menyeka keringat dingin mereka, bersyukur karena telah menahan diri dan tidak menyerang Chen Qingyuan. Jika tidak, konsekuensinya akan tak tertahankan. Mereka tidak hanya akan kehilangan nyawa, tetapi juga akan melibatkan anggota klan mereka. Penjaga monumen melangkah perlahan, mempersempit jarak hingga 1 inci. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia melangkah ke platform batu dan bertemu pandang dengan Luo Liuyin, tak jauh darinya. Siapa nama Anda, Tuan? Meskipun Luo Liuyin benar-benar ingin melawan Chen Qingyuan dan merasakan langsung kehebatan dewa perang yang legendaris, dengan kedatangan penjaga monumen, kesempatan seperti itu tidak ada lagi. Luo Liuyin sangat gembira dan bahagia bisa berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pendekar pedang yang begitu kuat. Darah yang mengalir di tubuhnya mulai mendidih, dan semangat juang di matanya semakin kuat, seolah-olah ia ingin membakar seluruh langit berbintang. Pisau 9. Ini adalah nama penjaga monumen, suaranya serak dan memiliki daya tarik tertentu. Luo Liuyin, demi menunjukkan rasa hormat, terlepas dari apakah pihak lain mengenalinya atau tidak, Luo Liuyin tetap memberikan namanya dan memperlakukan pihak lain dengan serius. Aku sudah berlatih lebih dari 20.000 kilogram, tapi dari segi bakat, aku tidak sehebat dirimu. Penjaga itu menatap Luo Liuyin di hadapannya, mengumpulkan tenaga sambil berkata, jika kita bertarung dengan levelku saat ini, aku pasti bukan tandinganmu. Aku akan berada di atas panggung besok untuk bertanding denganmu. Kuharap kau memaafkanku karena tidak mampu melampaui level kultivasimu. Gunakanlah seluruh kekuatan Anda, Yang Mulia. Yang diinginkan Luo Liuyin adalah musuh kuat yang dapat memberikan tekanan besar padanya, sehingga ia dapat menemukan kesempatan untuk menerobos batas antara hidup dan mati. Dentang, terdengar dengungan rendah, dan tangan kanan penjaga monumen menggenggam erat pedang panjang berwarna hitam. Bilahnya halus, dengan beberapa helai kilau berkilau di permukaannya. Hembusan dingin keluar dari bilahnya, menyebabkan ruang di dekatnya terdistorsi dan hancur. Setelah melihat penjaga monumen berdiri di sana dengan pisau di tangannya, Luo Liuyin menjadi semakin bersemangat. Inilah lawan yang selalu diimpikannya, dan dia akhirnya menantikannya. Zeng, seketika, Luo Liuyin perlahan mengangkat tangan kanannya, menekan telapak tangannya ke bawah, dan menggenggam sebuah pisau, panjangnya sekitar 4 kaki, dengan bilah yang tajam, halus, dan tanpa cacat. Keduanya saling berpandangan sejenak, lalu melangkah maju mendekati satu sama lain. Ledakan, meskipun mereka mengayunkan pedang, momentum keduanya bagaikan pintu air yang terbuka, melonjak dan tak terhentikan. Kedua prinsip pedang mulai berbenturan, cahaya aneh meledak dan merobek langit. Tekanan tak kasat mata itu mengganggu semua pihak, menyebabkan tatanan dan aturan langit berbintang ini sedikit berubah. Perang, Luo Liuyin berteriak keras dan maju sambil membawa pisau. Pada saat yang sama, penjaga monumen juga berjalan ke arah mereka. Yang satu merupakan eksistensi tak tertandingi di puncak langkah ke-8 jembatan ilahi, dan yang satu lagi merupakan monster abadi di langkah ke-4 jembatan ilahi. Tingkat kultivasi kedua belah pihak sangat berbeda, tetapi kekuatan yang mereka lepaskan sebenarnya sebanding. Ledakan, kedua pedang berharga itu bertabrakan dengan hebat, mengguncang galaksi. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek ruang, dan platform batu terbelah menjadi 2 bagian. Pria yang menjaga monumen itu mengerahkan kekuatannya yang besar dan mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang menentukan, tanpa ragu-ragu. Dentang, menghadapi kekuatan sekuat itu, Luo Liuyin mengerahkan segenap tenaganya, mengangkat pedangnya untuk menangkisnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan jatuh dengan cepat. Setelah jatuh ribuan kaki, Luo Liuyin akhirnya berhasil menenangkan diri dan melepaskan kekuatan besar yang menekannya. Pria yang menjaga monumen itu tidak memberi Luo Liuyin waktu untuk bernapas dan menyerang lagi. Serangan dahsyat itu memaksa Luo Liuyin mundur selangkah demi selangkah dan dia segera mengalami kerugian. Ledakan, kekuatan pedang itu memercik kemana-mana, menembus platform batu dan mengubahnya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke kedalaman langit berbintang. Wow, penjaga monumen melambaikan tangannya dan lautan pedang sebesar Bima Sakti pun muncul.
Luo Liuyin tidak punya tempat untuk bersembunyi dan langsung tenggelam. Meskipun berada di lautan pedang, ia sama sekali tidak panik, bahkan sedikit kegembiraan yang tidak biasa muncul di kedalaman matanya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, sambil memegang pedang berharga di tangannya, ia memahat jalan hanya dalam beberapa tarikan napas dan melepaskan diri dari kurungan lautan pedang yang aneh. Begitu keluar, Luo Liuyin harus menghadapi serangan ganas dari penjaga monumen dan tidak punya waktu untuk beristirahat sejenak. Dor, dor, dor. Hukum saling terkait dan cahaya pedang beterbangan di mana-mana. Suara dentuman senjata yang beradu terdengar hingga ke telinga banyak orang. Setiap benturan senjata bagaikan guntur yang menggelegar, mengguncang lautan bintang. Hati banyak orang bergetar dan wajah mereka dipenuhi kepanikan. Pertempuran ini sengit, dan angkasa sedang kacau balau. Kita terlalu lemah untuk melihatnya. Banyak pendeta di tahap penyeberangan kesengsaraan yang penglihatannya kabur dan tampak khawatir. Tuan muda klan kita pasti akan mampu melakukan sesuatu yang menentang kehendak surga dan menciptakan perjalanan yang tak tertandingi kemuliaan dan legendarisnya. Di suatu tempat di kehampaan, puluhan orang dari klan Kekaisaran Lin Qian berkumpul di sini, termasuk beberapa tetua inti yang sudah tua, dengan tangan terkepal dan tatapan mata yang penuh tekad. Penjaga monumen itu hanya selangkah lagi dari alam kuasi kaisar, namun dia masih belum mampu mengalahkan Luo Liuyin. Langit berbintang ini adalah rumah bagi orang-orang dari berbagai klan kuno, dan mereka tidak ingin Luo Liuyin memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia. Kekuatan orang ini bahkan lebih kuat dari yang aku duga. Chen Qingyuan melihat setiap perubahan dalam situasi pertempuran, ekspresinya serius, dan berbisik. Di banyak era sebelumnya, Luo Liuyin pasti mampu menyapu langit dan seluruh alam, mencapai pencerahan, dan menjadi kaisar tanpa kejutan apapun. Demikian penilaian yang diberikan oleh Nang Hongge, tanpa sedikit pun berlebihan. Dibandingkan dengan banyak kultivator di alam yang sama, penjaga monumen jelas lebih dari satu tingkat lebih kuat. Perlu diketahui bahwa ia adalah keturunan Markis Changjing, dengan warisan yang panjang dan kaya, dan ia juga telah menerima bimbingan dari Chen Qingyuan dan leluhur roh api. Pada saat ini, penjaga monumen, meskipun belum mencapai tingkat kekuatan tempur setingkat kaisar, masih dapat mengadakan pertunjukan. Namun, Luo Liuyin, yang baru berada di langkah keempat jembatan ilahi, mampu menahan serangan kekuatan penuh dari penjaga monumen berulang kali. Orang bisa membayangkan betapa bejatnya Luo Liuyin. Faktanya, ini bukan batasnya. Pertarungan semakin sengit. Mata Luo Liuyin perlahan memerah, kulitnya pecah-pecah, dan darah kental merembes keluar, membasahi seluruh tubuhnya. Luo Liuyin yang sekarang telah menjadi berbeda dari sebelumnya. Begini saja, tadi ia mencoba beradaptasi dengan tekanan yang diberikan oleh penjaga monumen, mati-matian mencari cara untuk menembus batas wilayah kekuasaannya. Kini, ia telah menjadi monster tanpa akal, matanya merah dan ekspresinya agak garang. Pembatasan tertentu pada tubuh dicabut, melepaskan dewa pembunuh yang terperangkap dalam sangkar jurang. Ledakan. Pada saat ini, niat membunuh yang menyesakkan keluar dari tubuh Luo Liuyin, membanjiri setiap sudut medan perang. Bahkan penjaga monumen yang berpengalaman pun tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah, takut dengan niat membunuh yang amat mengerikan ini. Niat membunuh tersebut mengembun menjadi substansi, seakan-akan ada ribuan kerangka berdarah tersebar di seluruh kehampaan, dengan mulut mereka yang merah dan mengerikan terbuka, semuanya menyerbu ke arah penjaga monumen. Desir. Penjaga monumen itu mengayunkan pedangnya beberapa kali ke sampingnya, membentuk penghalang pedang yang kokoh, yang menghalangi pemandangan pembunuhan di luar. Niat membunuh yang mengerikan itu. Di kapal perang, wajah Chen Qingyuan sedikit berubah. Niat membunuh ini sungguh luar biasa, dan hawa dingin yang terpancar darinya menusuk jiwa, sangat dingin. Tangannya ternoda oleh darah rakyatnya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saudara Nan Gong mendengar tentang Luo Liuyin dan menjadi sangat tertarik padanya. Ia menghabiskan waktu menyelidiki dan mempelajari banyak hal yang belum diketahui. Apa artinya? Chen Qingyuan menoleh dan menatap Nan Gong di sampingnya. Ia sangat penasaran dan ingin mendapatkan jawaban. Klan Kekaisaran Lin Qian melemparkan sekelompok pemuda berbakat ke neraka-neraka, dan Luo Liuyin menjadi orang terakhir yang selamat. Nang Hongge berbicara singkat tentang masalah ini. Ini mirip dengan metode membesarkan Gu. Chen Qingyuan langsung memahaminya. Ya, Nang Hongge mengangguk pelan, hanya serangga terkuat yang bisa keluar dari neraka. Apa sebenarnya yang telah dia alami? Pada saat ini, Chen Qingyuan menatap Luo Liuyin dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Metode pelatihan seperti ini tidak manusiawi, tambah Nang Hongge, orang-orang yang dilemparkan ke jurang itu semuanya memiliki garis keturunan yang sama. Gaya hidup suku kuno memang kejam. Chen Qingyuan merenung. Setahu saya, Luo Liuyin memiliki dua saudara laki-laki yang memasuki jurang ujian bersama-sama. Pada hari kemunculannya, ia mendapatkan pengakuan dari wali klan, Kaisar Su, dan membunuh beberapa leluhur yang kuat. Nang Hongge berhenti di situ dan tidak menjelaskan lebih lanjut.
Sekarang hanya Luo Liuyin yang keluar hidup-hidup, dan tidak perlu dikatakan lagi bagaimana nasib saudara-saudaranya nanti. Dari sudut pandangku, dia orang miskin. Chen Qingyuan menatap medan perang dengan ekspresi emosi yang rumit, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi wajah Nan Gongge tenang. Ia mendesah pelan dan berbisik pelan, aduh. Aku tak punya pilihan. Terlahir di suku kuno, ada banyak hal yang terpaksa Anda lakukan dan Anda tidak punya hak untuk memilih. Titik. Jauh di dalam langit berbintang, medan perang berubah menjadi merah darah, seolah-olah neraka 9 neter telah datang ke dunia manusia dan hendak melahap dunia ini. Aura Luo Liuyin jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pedang panjang di tangannya juga berubah menjadi merah, serakah dan haus darah, dengan sedikit niat jahat. Dentang, dengan lantunan pedang yang menggetarkan jiwa, Luo Liuyin menghancurkan puluhan ribu pohon di langit dengan satu langkah, dan melesat di depan penjaga monumen dalam sekejap mata. Ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya dan menebas dengan ganas. Ledakan, penjaga monumen ingin mundur, menghindari pukulan itu, tetapi sebaliknya, niat membunuh yang tak terbatas, terkondensasi menjadi tontonan fisik, datang dari segala arah, membentuk lautan darah, menyegel medan perang. Tak mungkin, penjaga monumen harus menghadapinya langsung dan segera mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dengan bang, kedua pedang itu bertabrakan, kehampaan runtuh, dan cahaya aneh memercik, seolah-olah sebuah batu besar menghantam air, memercikkan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan anak ini telah meningkat pesat. Baru pada saat itulah sang penjaga menunjukkan sedikit rasa takut. Lagi pula, dalam pertempuran sebelumnya, ia memiliki keunggulan besar dalam kultivasi, jadi ia tidak merasakan tekanan apapun. Kita harus menanggapinya dengan serius. Seketika, sang penjaga monumen menggoyangkan ujung pisaunya dengan lembut, dan ribuan sinar bintang mengelilinginya. Setiap sinar cahaya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia, menembus bintang-bintang, dan mengacaukan segalanya. Suara mendesing. Luo Liuyin menerjang maju, matanya merah dan dipenuhi niat membunuh. Bagaikan dewa yang merangkak keluar dari neraka, ia menginjak lautan darah dan kerangka, meninggalkan jejak merah darah di berbagai sudut medan perang, pemandangan yang menyeramkan, mencekam, dan mengerikan. Luo Liuyin membelah langit berbintang menjadi lebih dari 100.000 keping dengan satu pedang. Saat hendak menebas penjaga monumen, ia terhalang oleh sungai panjang niat pedang yang dipadatkannya. Ledakan. Setelah menahan serangan Luo Liuyin, penjaga monumen langsung bergerak ke belakangnya dan menebas pinggangnya. Cahaya pedang itu tiba-tiba muncul, membelah medan perang menjadi dua. Sua, Hao Luo Liuyin bereaksi cepat, menghindari pukulan fatal secepat mungkin, dan mengayunkan pisaunya untuk bertahan. Namun, sang penjaga monumen serius dengan jurusnya. Pedang ini begitu cemerlang dan indah sehingga mengandung kekuatan tertinggi seni pedang. Tidak hanya menghancurkan pertahanan Luo Liuyin, tetapi juga memotong kaki kirinya. Merobek, kaki kirinya patah dan darah mengucur deras dari lukanya, memercik ke udara. Luo Liuyin tampak tidak merasakan sakit, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan tanpa ragu sedikit pun, dia menyerang penjaga monumen itu lagi. Dor. Kedua pria itu terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dengan pedang saling beradu dan badai menerjang. Luo Liuyin mencoba mencari kelemahan lawan dan menyerang dengan putus asa, sama sekali mengabaikan bahaya yang dihadapinya. Sua, setelah bertarung puluhan jurus, sebuah retakan muncul di punggung tangan sang penjaga monumen, dan beberapa helai darah mengalir keluar. Luka ringan ini hanya terasa geli bagi penjaga, dan akan sembuh dengan cepat. Sementara itu, sisa-sisa niat pedang pada luka tersebut dengan cepat ditekan dan tidak cukup untuk memperparah luka. Tidak ingin mati. Di sisi lain, Luo Liuyin memiliki lebih dari selusin luka mengerikan di tubuhnya dan tampak agak mengerikan. Penjaga monumen tidak mengerti mengapa Luo Liuyin begitu putus asa. Itu hanya pertengkaran, mengapa harus seperti ini? Tanpa ia sadari, begitu ia terbebas dari belenggu, pikiran Luo Liuyin akan dilahap oleh niat membunuh. Selama itu, ia hanya punya satu pikiran, membunuh semua orang di depannya, atau dibunuh orang lain. Ini adalah akibat dari ujian leluhur, dan Luo Liuyin belum menemukan solusinya. Mungkin hanya ketika kita menjadi lebih kuat, kita dapat mengendalikannya secara efektif. Membunuh. Luo Liuyin meraung bagaikan binatang buas, mulutnya penuh darah kental, dan niat membunuhnya pun semakin kuat. Ledakan. Kedua belah pihak bertempur lagi, dan medan pertempuran hancur menjadi kekacauan, hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca. Meskipun Luo Liuyin jauh lebih kuat, masih ada celah antara dirinya dan penjaga monumen. Meskipun tampak garang, ia tidak bisa menimbulkan banyak bahaya bagi penjaga monumen. Tuan muda tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak, kita tidak bisa mengalahkan Xiaxian lagi. Kita harus menghentikan perang. Jangan khawatir, jangan lupa bahwa Tuan muda dilindungi oleh Zuxi, tidak akan terjadi apa-apa padanya.
Banyak orang di klan Kekaisaran Lin Qian panik, khawatir Luo Liuyin tidak akan sebanding dengan penjaga monumen, dan dengan demikian fondasinya akan rusak atau bahkan nyawanya terancam. Tuan muda berhasil lolos dari ujian garis keturunan leluhur. Beliau ditakdirkan untuk berdiri di puncak era kemakmuran saat ini. Bagaimana mungkin beliau berhenti di sini? Para leluhur tahu betapa mengerikannya cobaan leluhur itu, dan penuh harapan terhadap masa depan Luo Liuyin, percaya bahwa ia dapat mencapai puncak. Di medan perang, penjaga monumen siap menyerang, tidak ingin membuang-buang waktu. Segudang hukum berkumpul pada bilah pedang itu, dan dengan lambaian lembut sang penjaga monumen, bilah pedang itu meledak menjadi cahaya yang sangat terang, mengguncang lautan bintang dan membingungkan mata orang-orang. Kota, untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Luo Liuyin, sang penjaga monumen langsung mengerahkan seluruh aura pedang yang dirasakannya. Bahkan seorang venerabel puncak langkah ke-8 pada level yang sama tidak akan mampu menahan serangan ini dan akan kehilangan nyawanya jika ia tidak berhati-hati. Setelah bertarung sekian lama, Luo Liuyin dipenuhi bekas luka, dan dia akhirnya mencapai batasnya. Sekarang menghadapi pukulan ini, saya khawatir akan sulit untuk menahannya. Itu berbahaya. Melihat situasi ini, banyak orang dari klan Kekaisaran Lin Qian berteriak khawatir. Pada saat kritis, kekuatan perlindungan dalam tubuh Luo Liuyin otomatis aktif. Ledakan. Dalam sekejap, setangkai teratai giok mekar di kaki Luo Liuyin, membentuk penghalang melingkar yang membungkusnya. Serangan pedang sang penjaga monumen yang dahsyat menghantam penghalang teratai dengan kuat, sehingga menimbulkan keributan selama puluhan menit. Badai itu begitu kuat hingga penjaga monumen itu mundur ribuan kaki, dan baru pada saat itulah ia terbebas dari tekanan yang luar biasa. Apa itu? Melihat teratai giok yang menaungi Luo Liuyin, penjaga monumen sangat terkejut. Beberapa sinar cahaya dari teratai giok perlahan jatuh ke tubuh Luo Liuyin. Terlihat dengan mata telanjang bahwa luka Luo Liuyin sembuh dengan cepat, dan kaki kirinya yang patah kembali ke keadaan semula. Terlebih lagi, niat membunuh yang tak terbatas di sekelilingnya lenyap dalam beberapa tarikan napas. Luo Liuyin perlahan membuka matanya, kembali tersadar. Tak ada jejak kekalahan atau kemunduran di wajahnya, ia tampak tenang dan kalem. Di dalam tubuhnya terdapat sihir senjata Kaisar suku Yu yang merupakan alat penyelamat hidup dan dipicu secara otomatis. Sekalipun dia telah menghadapi penyergapan dari orang kuat tingkat atas, artefak leluhur Yu Yun tidak dapat dihidupkan kembali. Dalam pertarungan dengan penjaga monumen ini, pukulan terakhir mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, yang benar-benar membuat Luo Liuyin tidak dapat melawan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Setelah nyaris celaka, warga klan Kekaisaran Lin Qian tidak lagi gugup dan bernapas lega. Senjata Kekaisaran Bao Yun Huyu, betapa rela menyerahkannya. Para lelaki kuat dari semua suku bangsa melihatnya dengan jelas dan merasa iri serta terkejut. Pesona berharga artefak leluhur klan kuno akan hilang meskipun digunakan, dan tidak akan pernah bisa ditemukan kembali dalam hitungan detik. Saya kalah. Di medan perang, Luo Liuyin menatap penjaga monumen yang tidak jauh di depannya dan mengakuinya secara terbuka. Saya memanfaatkan tingkat kultivasi saya, kata penjaga monumen itu dengan malu. Tingkat kultivasimu adalah hasil kerja kerasmu, jadi bagaimana mungkin kau bilang kau memanfaatkanku? Hanya orang lemah yang akan menggunakan alasan seperti itu untuk menutupi kekurangannya sendiri. Luo Liuyin berbicara dengan nada dingin. Ia tidak menganggap kekalahan ini sebagai aib. Sebaliknya, ia mendapatkan banyak wawasan darinya. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk meningkatkan kekuatannya. Merupakan suatu kehormatan untuk bertarung dengan temanku. Kata-kata itu keluar dari hati sang penjaga monumen, tanpa sedikit pun pujian. Setelah mengatakan ini, penjaga monumen hendak berbalik dan pergi. Del. Luo Liuyin tiba-tiba berbicara dan berhenti sejenak. Ada apa lagi, temanku? Penjaga monumen itu mendongak, sedikit bingung. Ambillah. Sambil berbicara, Luo Liuyin mengeluarkan sebuah kotak hitam dari cincin luar angkasa. Ada beberapa batasan terukir di bagian luarnya, mungkin menyegel sesuatu. Dengan sedikit usaha, ia mengirim kotak itu ke penjaga monumen melalui udara. Ini, pria yang menjaga monumen itu tampak mencurigakan. Aku akan menepati janjiku. Luo Liuyin memiliki sikap menyendiri dan nada bicara yang dingin. Di dalam kotak itu, ada senjata kuasi kekaisaran yang lengkap. Sebenarnya, penjaga monumen sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Ia hanya ingin bertarung dengan seorang kultivator pedang yang kuat dan mendapatkan beberapa wawasan darinya. Terima kasih banyak. Sang penjaga nisan tentu tak perlu pura-pura berpura-pura dan sekadar mengungkapkan rasa terima kasihnya saat daging itu dihidangkan di mulutnya. Tidak perlu, kamu pantas mendapatkannya. Luo Liuyin tidak menerima ucapan terima kasih. Ayo pergi. Pria yang menjaga monumen itu adalah orang jujur dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya ingin bertanya sesuatu padamu, bolehkah? Tiba-tiba teringat sesuatu, Luo Liuyin berbicara cepat. Silakan bicara. Penjaga monumen menatapnya. Apakah Chen Qingyuan benar-benar tidak berguna?
Luo Liuyin bertanya. Ya, penjaga monumen itu mengangguk sedikit, ingin merahasiakannya. Katakan padanya aku akan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan menantangnya suatu hari nanti. Luo Liuyin tampaknya tidak mempercayainya, tetapi malah mengeluarkan deklarasi perang. Aku akan menyampaikannya, kata penjaga monumen itu. Saya mendapatkan banyak manfaat dari pertarungan ini bersama Anda. Jika ada kesempatan, saya berharap bisa membahasnya lagi. Luo Liuyin menganggap penjaga monumen sebagai lawan yang kuat. Aku juga. Penjaga monumen itu mengakui pihak lain. Setelah selesai mengobrol, Luo Liuyin berbalik dan berjalan pergi dengan langkah mantap, secara bertahap semakin menjauh. Luo Liuyin mendapatkan tekanan yang diinginkannya, jadi tidak ada alasan baginya untuk tinggal di langit berbintang ini. Dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang ke kedalaman langit berbintang, dan tak seorang pun tahu kemana perginya. Bahkan mereka yang berasal dari klan Kekaisaran Lin Qian pun seperti ini. Penjaga prasasti itu kembali ke kapal perang. Tanpa membuka gulungan kuasi kaisar untuk sementara, ia menghampiri Chen Qingyuan dan membungkuk hormat. Ada yang ingin beliau sampaikan. Beliau berkata bahwa suatu hari nanti beliau pasti akan menantang Yang Mulia. Untuk mencegah Ghost Doctor mendengar percakapan ini, Monumen Keeper menciptakan penghalang transparan yang menghalangi Ghost Doctor. Dokter hantu yang berdiri tak jauh dari sana jelas menyadari hal ini. Ia tidak mendengar suara apapun dari tempat Chen Qingyuan berada, juga tidak ada suara atau gangguan apapun, jadi ia hanya merasa sedikit bingung. Apalagi yang perlu aku sembunyikan dari diriku sendiri. Meskipun dia ragu dalam hatinya, dokter hantu itu tidak menghampirinya untuk bertanya, dan itu merupakan tindakan yang sangat bijaksana. Aku tahu, mari kita lihat seberapa jauh dia bisa berkembang. Aku tak sabar untuk melawannya. Chen Qingyuan tidak merasakan tekanan, dengan senyum tipis di bibirnya dan mata yang jernih. Dia sangat kuat. Jika aku hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal ke-8, aku mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Setelah berpikir sejenak, sang penjaga monumen berkata dengan serius. Persepsi dan kekuatannya sangat kuat. Dia bisa disebut yang terbaik di antara rekan-rekannya di klan kuno. Setelah pertempuran ini, Chen Qingyuan memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan Luo Liuyin. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, ia memberikan penilaian yang sangat adil. Anak ini sungguh luar biasa, seru sang penjaga monumen, lalu menambahkan, sayangnya, dia bertemu dengan Yang Mulia, dan ditakdirkan tidak mencapai puncak dunia dalam kehidupan ini. Apa yang kau katakan? Chen Qingyuan merasa sedikit tidak senang. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum. Lihat apa yang dia berikan padamu. Nangong Ge cukup penasaran dan meminta untuk melihatnya. Itulah yang aku maksud. Chen Qingyuan juga punya ide ini. Oke, penjaga monumen itu tidak bermaksud menyembunyikannya dan segera mengeluarkan kotak itu. Sambil memegang kotak itu di tangannya, dia melepaskan ikatan pada kotak itu dengan pikirannya dan membukanya. Tutupnya dibuka, dan isi di dalamnya muncul di depan mata beberapa orang. Manik giok bundar berwarna hijau tua, bagaikan meteor di angkasa, memancarkan cahaya lembut bagai kristal, membawa misteri tak terhingga. Zi, kamu berpengetahuan luas dan berpengalaman, apakah kamu mengenali benda ini? Penjaga monumen itu mencari cukup lama, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Ia mendongak ke arah Nangong Ge yang berdiri di sampingnya. Barang-barang milik Kaisar Semu Guangping. Awalnya, mata Nangong dipenuhi kecurigaan. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia mulai mencari di dalam lautan kesadarannya, menemukan sumber dan mencari tahu asal-usul benda ini. Seorang jenderal yang melayani di bawah Kaisar Kemurnian Giok. Chen Qingyuan menambahkan rincian. Benar, kata Nangong Ge sambil mengangguk pelan, lalu melanjutkan, benda ini disebut mutiara kontrak jiwa. Mutiara ini ditempa oleh Kaisar Semu Guangping menggunakan bintang yang baru saja melahirkan kekuatan hidup sebagai penunjuk jalan, serta berbagai batu mulia dan material berharga. Benda ini lumayan. Kau bisa berusaha memperbaikinya dan mengenali pemiliknya. Chen Qingyuan cukup puas dengan harta karun semi kekaisaran ini. Ia tidak punya pikiran lain dan tidak akan mencuri harta karun itu dari keluarganya. Jujur saja, prinsip Luo Liuyin patut dipuji. Dia memberikan apa yang dia katakan, tanpa motif tersembunyi. Nangong Ge memiliki kesan yang cukup baik tentang Luo Liuyin. Pria ini sangat kuat. Aku bukan tandingannya. Pada saat ini, Changsun Fengye, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba bergerak. Semua orang menatap Changsun Fengye, mata mereka memperlihatkan sedikit godaan. Omong kosong, dengan tingkat kultivasimu, dia bisa mengirimmu ke surga yang penuh kebahagiaan hanya dengan satu serangan. Chen Qingyuan mengejek tanpa ampun. Anda dapat meminta Buddha untuk membantu Anda mencapai keselamatan. Nangong Ge tampaknya telah mempelajari hal-hal buruk dan mulai mengumpat. Petik 2. Changsun Fengye membuka mulutnya, tidak dapat membantah, diam adalah emas. Ada terlalu banyak orang berkumpul di sini, dan Chen Qingyuan dan yang lainnya tidak ingin menjadi fokus, jadi kapal perang segera berangkat dan pergi ke tempat lain.
Peristiwa pertempuran ini mengejutkan semua pihak dan menimbulkan sensasi. Berita itu pertama kali menyebar ke setiap sudut jalan Zhengwu, dan kemudian menyebar ke reruntuhan Luoshen, dan bahkan ke seluruh surga dan dunia. Meskipun Luo Liuyin dikalahkan, reputasinya tidak berkurang malah bertambah. Lagi pula, lawannya adalah seorang penjaga monumen yang hanya selangkah lagi menjadi kaisar semu. Sungguh berlebihan jika mereka bisa bersaing begitu lama, yang telah menjungkir-balikan pandangan dunia banyak orang. Kekuatan Luo Liuyin termasuk yang terbaik, bahkan di antara klan kuno abadi. Para jenius di generasinya sama sekali tidak sebanding dengannya. Kau tahu, dia baru berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Di abad ini, aku masih seorang kultivator di tahap spiritualisasi, sementara dia sudah memiliki sikap seperti seseorang yang sedang berjuang mencapai puncak. Meskipun Luo Liuyin memiliki latar belakang yang luar biasa dan telah memperoleh sumber daya dari klan kuno yang tak terbayangkan oleh orang biasa, tak dapat disangkal bahwa ia memang luar biasa. Para jenius klan kuno lainnya juga telah memperoleh sumber daya yang sangat besar, tetapi mereka sama sekali tak sebanding dengannya. Pada waktunya, dia akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Berita tentang pertempuran ini bagaikan gelombang yang menerjang, menutupi gunung-gunung dan sungai-sungai serta menimbulkan sensasi di mana-mana. Kapal perang ini berlayar di lautan bintang dan berlabuh di sebelah gunung yang tinggi. Pegunungannya menjulang tinggi, puncaknya menjulang ke lautan awan. Pemandangannya indah dan tampak seperti negeri dongeng. Di puncak, sekelompok orang duduk di sini. Chen Qingyuan, Nang Hongge, Changsun Fengye, Ye Yu, dan Chang Ziqiu. Setelah mengetahui bahwa Chen Qingyuan telah sampai pada jalan pencerahan, Ye Yu dan Chang Ziqiu keluar dari alam rahasia dan saling menghubungi dalam waktu sesingkat mungkin, dan sepakat untuk bertemu di sini. Dokter hantu dan penjaga monumen berada di kapal perang. Yang satu meluangkan waktu untuk mempelajari ramuan obat, sementara yang lain lebih suka diam dan memikirkan senjata semi kekaisaran yang baru saja diperolehnya. Sungguh menyenangkan bertemu teman lama, minum dan ngobrol, tertawa dan berbicara. Aku baru sadar kalau Luo Liuyin ternyata seorang kultivator pedang. Terakhir kali aku melawannya, aku bahkan tak bisa mengeluarkan 50% kekuatannya. Berbicara tentang pertempuran belum lama ini, Chang Ziqiu tersenyum pahit. Changsun Fengye berkata, untungnya, Luo Liuyin tidak mengejarnya. Dia menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, saudara Chang akan berada dalam bahaya besar. Benar, Chang Ziqiu mengangguk mengiyakan. Jangan bahas ini lagi. Semua sudah berlalu. Ye Yu mengalihkan pembicaraan. Sesekali, gumpalan api muncul di tubuhnya, membuatnya tampak agak dingin. Beberapa hari yang lalu, aku dan kakak Chang pergi ke tempat rahasia yang sangat kuno. Kami baru berhasil kabur beberapa hari yang lalu. Tempat rahasia itu sangat aneh, penuh dengan hukum-hukum yang aneh dan tak terduga. Untungnya, Ye Yu dan aku tidak masuk terlalu dalam. Ketika kami menyadari ada yang tidak beres, kami segera mundur. Butuh banyak usaha untuk menemukan jalan keluar. Chang Ziqiu masih merasa takut ketika berbicara tentang pengalaman ini. Cukup menarik. Ceritakan padaku. Mendengar tentang alam rahasia kuno, Chen Qingyuan menjadi tertarik. Semua orang memandang Chang Ziqiu pada saat yang sama, ingin tahu seperti apa tempat rahasia kuno ini. Di wilayah bintang Yanxiang, ada bintang abu-abu gelap. Selanjutnya, Chang Ziqiu mulai menceritakan pengalaman mendebarkan itu secara detail dengan ekspresi serius. Hanya dengan mengingatnya, tekanan tak terlihat melonjak di hatinya dan jiwanya sedikit bergetar. Beberapa hari yang lalu, Chang Ziqiu dan Ye Yu berjalan bersama. Ketika melewati suatu tempat, saya merasakan adanya gejolak spiritual yang kuat dan bergegas untuk memeriksa keadaan. Setelah melangkah ke bintang kelabu itu dan mencari selama lebih dari 10 hari, dia akhirnya mendapat petunjuk dan diliputi kegembiraan, ketemu. Di ujung hutan lebat di sebuah lembah, keduanya menemukan harta karun spiritual bawaan yang masih dalam proses pematangan. Harta karun itu dikelilingi oleh hukum langit dan bumi yang sangat kuat, sangat menakutkan dan tak tergoyahkan. Aku pernah mendapatkan benda spiritual bawaan sebelumnya, tapi daya tarik spiritualnya bahkan tidak sepersepuluh dari yang ada di sini. Lagi pula, Ye Yu dilahirkan dalam klan abadi kuno, dan latar belakangnya jauh melebihi orang biasa. Penciptaan langit dan bumi akan segera lahir dan dipelihara. Menurut spekulasi Chang Ziqiu, dalam waktu sekitar setengah hari, harta spiritual bawaan ini akan berhasil diciptakan. Buatlah penghalang untuk menutup ruang ini. Melihat ini, Chang Ziqiu dan Ye Yu sangat gembira. Mereka memasang jaring pengaman agar tidak terlihat orang lain dan menunggu dengan sabar. Harta karun ajaib ini berbentuk seperti rumput giok berdaun 7, berwarna putih salju dan bening seperti kristal. Permukaannya sangat halus, tanpa satu pun cacat. Apa efeknya, belum diketahui. Penantian itu menyiksa, dan saya menatapnya dengan saksama, takut kalau terjadi sesuatu yang salah. 8 bulan kemudian, momen itu akhirnya tiba ketika harta spiritual bawaan berhasil dipupuk.
Begitu hukum langit dan bumi menghilang dengan sendirinya, Chang Ziqiu dan Ye Yu bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat tanpa ragu sedikit pun. Saya pikir semuanya terkendali dan harta ini berada dalam jangkauan saya. Namun, sebuah kecelakaan terjadi. Tiba-tiba, sebuah celah angkasa muncul, meletus dengan daya hisap yang amat kuat, menelan kekosongan di sini dengan kecepatan yang amat cepat, termasuk bintang itu, semuanya memasuki celah aneh dan tak dikenal ini. Apa yang sedang terjadi? Menghadapi situasi yang tiba-tiba itu, keduanya ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Tepat saat dia hendak menyentuh harta spiritual bawaan, sayangnya harta itu tertelan oleh celah angkasa dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana harta itu hilang. Chang Ziqiu dan Ye Yu juga memasuki dunia bagian dalam retakan dan melihat pemandangan berwarna merah darah. Mereka menduga bahwa ini pastilah dunia rahasia yang sangat istimewa. Setelah mencium aroma yang tidak biasa, keduanya tidak berani menyelidiki lebih lanjut. Mereka menggunakan banyak kartu truf penyelamat untuk membuka jalan dan berhasil melarikan diri. Setelah itu, keduanya menghubungi Chen Qingyuan dan bertemu hari ini. Setelah mendengarkannya, Chen Qingyuan dan yang lainnya entah kenapa merasa ada yang tidak asing, dan mereka saling memandang dengan ekspresi serius. Harta karun spiritual bawaan, mengetahui alam rahasia. Ini sangat mirip dengan situasi di Weird Abyss. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ras laut ilusi lagi? Nangong Ge menurunkan alisnya sambil berpikir keras. Itu sangat mungkin. Chen Qingyuan langsung teringat pada hati yang tersembunyi di ujung jurang. Ini adalah masalah serius dan harus diselidiki secara menyeluruh. Setelah mengatakan itu, Nangong Ge memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Ada apa? Chang Ziqiu dan Ye Yu agak bingung, karena mereka masih belum tahu apapun tentang jurang misterius itu. Kami menghadapi situasi serupa beberapa hari yang lalu. Chang Sun Fengye membicarakan hal ini dan menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata. Menyerap harta spiritual bawaan hati Dao Yun. Setelah mendengar ini, keduanya tercengang. Semua orang tidak bisa diam lagi dan memutuskan untuk menyelidiki secara menyeluruh. Naiki kapal perang dan segera berangkat. Target, lapangan bintang Yanxiang. Setengah bulan kemudian, rombongan tiba di galaksi Yanxiang tanpa halangan apapun. Di sudut langit berbintang ini, benar-benar ada celah angkasa yang besar. Bagaikan mata yang terbuka, dengan pola hukum dan hukum yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Bahkan Tuan Nangong pun tak dapat memahami arti dari pola-pola ini. Jika Anda menatap celah hukum yang gelap dan tidak dikenal dalam waktu lama, Anda akan merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan. Itu ada di sini. Chang Ziqiu menatap retakan itu dari jauh dengan nada yang sangat yakin. Chen Qingyuan dan Nangong Ge saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Tidak perlu banyak bicara, kita sudah saling memahami secara diam-diam. Pangeran dan aku akan pergi menyelidiki, dan kau tinggal di sini untuk memberikan dukungan. Kemudian, Chen Qingyuan berbicara kepada semua orang. Lebih sulit untuk pergi jika ada terlalu banyak orang. Nangong Ge memberikan penjelasan yang menghilangkan pikiran semua orang untuk ingin mengikutinya. Baiklah, meskipun semua orang ingin mengikuti, mereka tidak meragukan apa yang dikatakan Nangong Ge, jadi mereka hanya bisa mengangguk setuju. Mengetahui bahwa Chen Qingyuan akan menjelajahi tanah rahasia yang tidak diketahui lagi, Dokter Hantu tidak menghentikannya karena dia sudah terbiasa. Saya yakin bahwa dengan perlindungan Nangong Ge, tidak ada bahaya yang dapat mendekati Chen Qingyuan. Seperti biasa, demi alasan keselamatan, Nangong Ge memberikan hukum kesempatan khusus kepada penjaga monumen untuk memastikan dia tidak tersesat. Memanggil. Dalam sekejap mata, Nangong Ge dan Chen Qingyuan melesat ke udara dan terbang menuju area di mana celah hukum itu berada. Kapal perang itu diparkir di kejauhan, dan semua orang khawatir dan menunggu, berdoa agar semuanya berjalan baik dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Keduanya berhenti di celah yang tampak seperti mata jurang dan mengamati dengan saksama, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Masuk. Ekspresi Chen Qingyuan tegas, dan ia bergegas masuk setelah selesai berbicara. Nangong Ge tidak takut dan melangkah maju berdampingan dengan tanpa keraguan sedikit pun. Desir. Setelah melewati mata jurang, sebuah dunia kecil yang independen pun terbentuk. Persis seperti yang dikatakan Chang Ziqiu, pemandangan berwarna merah darah. Dataran tak berujung ditutupi dengan darah merah cerah. Melihat ke atas, matahari sudah tinggi di langit. Ada yang aneh tentang matahari, tetapi saya tidak tahu mengapa. Adegan berdarah itu semua muncul dari matahari ini. Cahaya matahari yang bersinar tidak membawa kehangatan, tetapi hanya hawa dingin yang menusuk, dengan sedikit aura jahat. Hati-hati, Nangong Ge melirik sekeliling beberapa kali, mengerutkan kening, bertindak hati-hati, dan berbicara dengan suara rendah. Chen Qingyuan menjawab, perintah dan aturan di sini mirip dengan jurang yang kita temui sebelumnya. Ada sedikit fluktuasi dalam hukum di sana. Mereka harus berasal dari garis keturunan yang sama.
Rasa ingin tahu tentang ras tak dikenal di Laut Ilusi bahkan lebih besar, dan ia bertanya-tanya seberapa besar kemampuan mereka untuk membuktikan jalan mereka dan menyembunyikannya dari mata surga. Jika bukan karena campur tangan Si Tulin saat itu, yang menyebabkan ras yang tidak dikenal itu ditemukan oleh mata surga terlebih dahulu, diperkirakan kesempatan untuk mencapai pencerahan dalam kehidupan ini tidak akan jatuh ke dunia manusia. Pergilah ke arah ini. Alis Nangongge berkerut, berpikir keras. Banyak diagram dao yang rumit muncul di telapak tangannya, bergerak maju mundur saat ia merapal mantra dan berhitung. Setelah sekian lama, ia menangkap jejak rima dao dari harta spiritual bawaan dan menentukan arahnya. Chen Qingyuan percaya pada kemampuan Nangongge, dan mereka berdua melangkah menuju kedalaman dunia berdarah. Selain matahari berwarna merah darah di atas kepala, saya tidak melihat apapun lagi sepanjang perjalanan. Belum lagi gunung atau sungai, bahkan sehelai rumput atau sebongkah batu pun tidak terlihat. Aneh sekali, setelah berjalan cukup lama, ia masih belum bisa melihat ujung dunia yang berdarah itu. Nangong mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Ada yang tidak beres. Chen Qingyuan melihat sekeliling beberapa kali dan menebak, apakah kita terjebak? Lindungi jalanku, dan izinkan aku menerobos ilusi dunia ini. Setelah selesai berbicara, Nangongge duduk bersila di tanah. Berdengung. Dalam sekejap, diagram bagua besar muncul di tanah. Nangong berada tepat di tengah diagram dao. Diagram dao yang samar ini berputar perlahan, dengan beberapa benang transparan yang sesekali melayang-layang. Selain itu, ada pola melingkar dengan diameter setengah meter di atas kepala Nangongge, yang kosong dan memancarkan suasana misterius. Zeng, Chen Qingyuan berdiri dengan pedang di tangan, memastikan bahwa proses perhitungan Nangongge tidak diganggu oleh dunia luar. Perasaan berdebar-debar yang tak terlukiskan itu seperti berada di jurang yang aneh. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut, Chen Qingyuan jarang memperlihatkan ekspresi takut seperti itu. Tekanan tak kasat mata perlahan mengikis tubuh dan jiwa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan mayat beberapa kaisar besar pun tidak dapat memberi Chen Qingyuan perasaan tertekan seperti ini. Berdengung, diagram Tao di bawah Nangongge mulai berputar cepat, dan berbagai simbol muncul dan mengelilingi tubuhnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Chen Qingyuan melihat sungai waktu yang tidak lengkap dalam diagram Dao, begitu pula fluktuasi dalam berbagai hukum terlarang. Perhitungan orang ini mungkin telah mencapai tingkat yang mengerikan, di luar jangkauan dunia ini. Chen Qingyuan sedikit terkejut dan berkata diam-diam. Setelah 3 jam, Nangongge terbangun. Diagram dan jimat Tao yang melilitnya lenyap hanya dalam beberapa tarikan napas. Bagaimana? Selama periode ini, Chen Qingyuan tidak menemui bahaya apapun, tetapi kadang-kadang ada beberapa tekanan tak dikenal yang menyelimutinya dan dengan mudah menghalanginya. Kami tetap di tempat kami berada. Mata Nangong berbinar-binar, ia melihat ruang yang terdistorsi, warna merah darah di luarnya, dan wujud asli matahari darah di atas kepalanya. Apakah ada rencana untuk memecahkan kebuntuan ini? Dengan adanya saudara Nangong di sisinya, Chen Qingyuan terlalu malas untuk mengurus hal ini. Ia pasti akan malas jika bisa. Ikuti aku, dan jangan salah langkah. Setelah mengatakan itu, Nangongge menurunkan alisnya dan menatap tanah di bawah kakinya, lalu mendarat perlahan. Dia melangkah maju 2 langkah, berbalik, melangkah 9 langkah ke kiri, lalu melangkah 5 langkah ke kanan dan ke belakang. Kecepatan dan rute yang aneh ini membingungkan. Chen Qingyuan mempercayai Nangongge tanpa syarat dan mengikutinya dari belakang dengan langkah yang sama. Setelah 1 batang dupa, Nangongge berhenti. Desir. Dia mengangkat tangan kanannya dan membelah udara di depannya. Tiba-tiba, ruang itu terpelintir dan retakan tidak beraturan muncul. Suara mendesing. Tanpa ragu, Nangongge melangkah maju. Chen Qingyuan tentu saja tidak akan berhenti dan mengikutinya masuk. Baru setelah melintasi celah ini, Chen Qingyuan tiba di dunia berdarah sesungguhnya. Masih datar, tetapi memberi orang perasaan yang sangat nyata. Lihat juga ke atas. Matahari berdarah itu telah menjadi sesuatu yang lain. Keduanya tampak terkejut dan tidak bisa menyembunyikannya. Jantung. Setelah waktu yang lama, Chen Qingyuan berbicara dengan jelas, merasa sangat tertekan. Benar saja, benda yang menggantung tinggi di langit itu adalah hati yang besar. Plop, plop. Jantung berdetak pada frekuensi tertentu, setiap detaknya sangat kuat, seperti gemuruh guntur, dan suara, boom. Ini adalah jantung pertama Zheng Yulu. Apakah ada jantung ketiga atau bahkan lebih, belum diketahui. Chang Ziqiu dan Ye Yu pernah berada di sini sebelumnya, dan untungnya mereka tidak bergerak maju, jika tidak, mereka akan jatuh ke dalam ilusi yang sangat kuat dan tidak akan dapat menemukan jalan keluar. Menakjubkan, Nangongge mendongak ke arah jantung, bergumam pada dirinya sendiri, jelas-jelas terkejut. Chen Qingyuan memperhatikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya serius. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat menemukan sesuatu yang mengambang di samping hati yang berdarah, yang merupakan harta spiritual bawaan.
Hati menyerap harta spiritual Yuyun, menggunakannya sebagai makanan untuk berkembang. Hal-hal biasa tampaknya tidak berpengaruh pada jantung. Di sekitar hati, larangan. Chen Qingyuan tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat menembus batasan ini. Jika Anda menguasai pasukan kekaisaran, Anda akan memperoleh kesempatan ini. Sejujurnya, Chen Qingyuan sangat ingin tahu apa yang terjadi dengan hati-hati ini. Jika situasinya memungkinkan, ia ingin sekali mengambil sepotong daging dan membiarkan saudara Nangong membuat tata letak dan deduksi untuk menjernihkan semua kabut di depan. Demi alasan keamanan, untuk saat ini kami tidak bisa menyerang jantung. Chen Qingyuan berkata lagi. Setelah sekian lama, Nangong Ge menarik kembali pandangannya, menjelajahi kedalaman dunia merah darah, dan berkata dengan lembut, sepertinya aku telah menangkap jejak penanda batas. Apakah ini penanda batas? Mendengar suara itu, Chen Qingyuan terkejut. Mungkin, Nangong Ge tidak 100% yakin. Temukan penanda batas dan kirimkan ke Tong Tiantai. Chen Qingyuan punya rencana ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Masalahnya adalah apakah kita bisa keluar. Tiba-tiba Nangong Ge mengatakan sesuatu. Apa artinya? Chen Qingyuan tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Jejak kesempatan yang kutinggalkan di dunia luar tak lagi terasa. Kata-kata itu terucap dari bibir Nangong sambil tersenyum getir. Ketertiban dan aturan di sini jauh lebih kuat daripada yang ada di jurang asing. Itu memang agak merepotkan. Meskipun hati Chen Qingyuan menegang, dia tidak panik dan tetap tenang. Tidak masalah, mari kita jelajahi tempat ini dulu. Jika Nangong Ge benar-benar bertekad mencari jalan keluar, pasti akan ada jalan. Pangeran, apakah menurutmu ada hati yang serupa di tempat lain? Chen Qingyuan punya firasat bahwa ada lebih dari dua hati dalam situasi yang sama. Ya, ekspresi wajah Nangong Ge serius dan nadanya mengiyakan. Ketika dia melihat menembus ilusi, dia menyimpulkan beberapa fluktuasi khusus dalam pola-pola tersebut, yang berhubungan erat dengan jantung aneh tersebut, dan memperoleh banyak informasi dari sana. Laut kepalsuan, ras yang asal-usulnya tidak diketahui. Chen Qingyuan berbicara pada dirinya sendiri dan berpikir keras. Membawa emosi yang sangat rumit dan berat, keduanya secara bertahap menyelami lebih dalam dunia berdarah. Kali ini ia tak lagi terjebak dalam ilusi. Ia berjalan selama beberapa jam, melintasi beberapa gunung tinggi, dan menginjak beberapa lautan darah yang dipenuhi aroma kematian yang kuat. Ketika mendongak lagi, jantung berdarah itu masih berdiri di atas, tampak seperti titik merah dari kejauhan. Berdasarkan fluktuasi kekuatan yang samar, Nangong Ge berhasil menemukan jejak penanda batas. Keduanya berjalan agak jauh dan akhirnya berhenti. Gunung yang tingginya 1000 meter, berbentuk seperti labu, berwarna merah tua, gundul, dan tidak memiliki tumbuhan apapun. Di kaki gunung, berdiri sebuah monumen kuno sehitam tinta. Prasasti kuno ini berbentuk persegi dan tingginya sekitar 100 kaki. Tidak ada kata-kata pada monumen itu, tetapi terukir jejak perubahan waktu. Penanda batas. Kedua lelaki itu memandang penanda batas tak jauh dari sana, agak bersemangat. Secara tidak sadar, saya ingin bergerak maju dan mengamatinya dengan saksama. Setelah berjalan beberapa langkah, sebuah penghalang tak terlihat menghentikan mereka berdua. Jelaslah bahwa penanda batas itu diblokir oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Bagaimana menurutmu? Nangong Ge menoleh ke arah Chen Qingyuan di sampingnya dan bertanya dengan lembut.